Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Nurasida dari kelas 1A Prodi Pendidikan Fisika Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam sistem dan hukum termodinamika 1 sebagai tugas mata kuliah kimia dasar. Sistem adalah suatu benda yang menjadi objek utama keadaan. Sistem sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Di sini, saya akan menjelaskan lebih detail mengenai ketiga sistem tersebut. Yang pertama, sistem terbuka. Sistem terbuka adalah sistem yang terjadi pertukaran antara massa energi dengan lingkungannya. Contoh dari massa yaitu air yang bergerak seperti air sungai, air samudra, dan air laut. Contoh dari energi adalah AC yang ada di dalam ruangan. Yang kedua, sistem tertutup. Sistem tertutup adalah sistem yang terjadi pertukaran antara energi dengan lingkungannya, tetapi tidak mengalami pertukaran antara massa dengan lingkungannya. Yang terakhir yaitu sistem terisolasi, adalah sistem yang tidak mengalami pertukaran antara massa energi dengan lingkungannya. Contoh dari sistem terisolasi yaitu tabung gas. Mengapa tabung gas bisa dikatakan sebagai sistem yang terisolasi? Karena suhu dari gas yang ada di dalam tabung itu dingin. Ketika mengalami kebocoran, gas yang ada di dalamnya tidak bisa keluar, hanya bisa terperangkap di dalam tabung gas tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai hukum termodinamika 1. Bunyi dari hukum termodinamika 1 yaitu energi tidak dapat dimusnahkan maupun diciptakan, tetapi hanya bisa dirubah bentuknya saja. Persamaan yang berlaku dalam hukum ini adalah delta U sama dengan T dikali W, di mana delta U adalah perubahan energi, T adalah kalor atau panas, dan W adalah energi atau usaha. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi macam-macam sistem dan hukum termodinamika 1. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisha Nur Faizah dari Prodi Pendidikan Fisika kelas 1A. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang materi hukum termodinamika pertama, fungsi keadaan beserta contohnya. Kita mulai dari pengertian dari termodinamika. Termodinamika adalah ilmu yang mempelajari tentang usaha untuk mengubah kalor atau perpindahan energi yang disebabkan perbedaan suhu menjadi energi serta sifat-sifat pendukungnya. Di dalam termodinamika terdapat 2 istilah penting, yaitu sistem dan lingkungan. Apa sih sistem itu? Sistem adalah suatu benda atau keadaan yang menjadi objek utama pengamatan. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem yang dapat memengaruhi keadaan sistem secara langsung. Hukum termodinamika pertama disebut juga sebagai hukum kekekalan energi. Hukum termodinamika pertama berbunyi, pada setiap proses apabila kalor diberikan kepada sistem, maka sistem melakukan usaha sehingga terjadi perubahan energi dalam sebesar delta U sama dengan Q min W, di mana U menunjukkan perubahan energi dalam yang satuannya joule, Q menunjukkan kalor, satuannya juga joule, dan usaha dan W menunjukkan usaha yang satuannya juga joule. Proses termodinamika dibagi menjadi 4. Yang pertama ada isobarik, yang kedua ada isohorik, yang ketiga ada isotermik, dan yang keempat adalah adiabatik.
Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada isobarik atau pemuaian gas. Isobarik adalah proses termodinamika yang tidak mengubah nilai tekanan pada sistem. Artinya, tekanannya bernilai tetap. Nilai usaha dapat dihitung dengan persamaan P1 sama dengan P2. W atau usaha sama dengan P kali delta V. W sama dengan P kali V2 min V1. Dari rumus tersebut diketahui bahwa apabila volume membesar atau terjadi pemuaian, maka usaha bernilai positif. Dan bila volume mengecil atau terjadi penyusutan, maka usaha bernilai negatif. Proses isobarik dapat dilihat dari grafik berikut. Grafik berikut menunjukkan bahwa P1 sama dengan P2 yang ditunjukkan dengan garis lurus karena nilai P adalah tetap. Yang kedua ada proses isohorik. Isohorik adalah proses termodinamika yang tidak mengubah nilai volume sistem. Artinya nilai V itu tetap, volumenya bernilai tetap. Pada proses ini nilai usaha adalah 0 karena tidak terdapat suatu luasan bangun yang terdapat pada gambar. Nilai usahanya karena 0 maka delta U sama dengan Q. Proses isohorik dapat dilihat dari grafik berikut. Yang grafik ini menunjukkan volumenya ini ditunjukkan dengan garis lurus ke atas sehingga nilai usaha yang dihasilkan sama dengan 0. Yang ketiga ada proses isotermik. Isotermik adalah proses termodinamika yang tidak mengubah nilai suhu sistem. Artinya suhunya bernilai tetap. Nilai usaha dinyatakan dengan persamaan delta U sama dengan Q min W. Q sama dengan W. Kalornya sama dengan itu nilai usahanya. Jadi nilai usaha atau W sama dengan N kali R kali T in V2 per V1, di mana N adalah jumlah zat yang dinyatakan dengan satuan mol, dan R adalah konstanta gas tetapan, dan T adalah suhu. Rumus ini didapatkan dengan menggabungkan persamaan usaha dengan persamaan gas ideal. Kita lihat grafik dari proses isotermik. Pada isotermik ini, grafik menunjukkan kurvanya melengkung karena tekanan tidak tetap melainkan suhu temperatur yang bernilai tetap, sehingga mengakibatkan bentuk kurvanya ini melengkung karena suhunya yang tetap, tekanannya berubah-ubah. Proses yang terakhir adalah adiabatik. Adiabatik adalah perubahan sistem tanpa ada pertukaran kalor. Jadi nilai Q-nya sama dengan 0. Proses adiabatik ini bisa dilihat kurvanya. Ini hampir sama dengan proses isotermik. Karena secara detailnya dapat dilihat bahwa proses adiabatik ini memiliki kemiringan yang lebih curam atau lebih terjal dibandingkan dengan proses isotermik. Ini juga ada grafiknya. Jadi grafik proses isotermik dengan adiabatik itu sama. Bedanya proses adiabatik ini grafiknya lebih lengkung, lebih curam, lebih terjal dibandingkan dengan proses isotermik. Selanjutnya ada fungsi keadaan termodinamika. Fungsi keadaan adalah sifat atau karakter atau properti dari sistem yang ditentukan oleh kondisi atau keadaan pada suatu saat tertentu dari sistem tersebut, terlepas dari bagaimana kondisi tersebut tercapai. Pada contoh di bawah ini, suatu sampel air dapat dilihat mencapai suhu kamar baik melalui pendinginan maupun pemanasan. Energi internal adalah suatu fungsi keadaan
energi internal hanya bergantung pada kondisi sistem pada saat tertentu, tidak ditentukan oleh jalur yang dilalui oleh sistem tersebut untuk mencapai suatu keadaan tertentu. Dengan demikian, nilai dari delta E hanya bergantung pada E inisial dan E finalnya. Di sini ada konsep fungsi keadaan dalam konteks energi. Konsep keadaan dan fungsi keadaan merupakan dasar fisika termal dan memberikan titik awal untuk analisis semua fenomena dan proses termodinamika. Dari penjelasan yang dapat diterima, yaitu menghubungkan perubahan energi atom dengan perubahan suhu dan mencatat bahwa perubahan ini akan sama untuk dua proses. Secara eksplisit menyatakan bahwa energi internal adalah fungsi status dan hanya bergantung pada status awal dan akhir. Sistem termodinamika mungkin dalam satu atau lain keadaan di mana suatu keadaan dicirikan oleh nilai tertentu untuk total energi yang terkandung dalam sistem. Dalam melakukan transisi dari satu keadaan ke keadaan lain, proses khusus yang terlibat dalam transisi tidak mempengaruhi perubahan energi neto. Dan perubahan energi neto hanya ditentukan oleh keadaan awal dan akhir. Ketika sistem mengikuti rute yang membawanya kembali ke keadaan awal, energi total juga harus kembali ke nilai awalnya. Nah, setiap keadaan dicirikan oleh nilai tekanan, volume, dan suhu yang terdefinisi dengan baik. Banyak kesulitan konseptual yang dihadapi dalam konteks fisika termal ini berasal dari konsep fungsi keadaan yang terlalu umum. Di sini ada contoh soal dari hukum termodinamika pertama. Soal yang pertama yaitu gas yang berada di dalam sistem diberi kalor sebesar 200 Joule. Setelah itu gas diberi usaha sebesar 125 Joule. Berapakah perubahan energi dalam gas? Tadi di awal sudah dijelaskan bahwa nilai perubahan energi atau delta U sama dengan Q min W. Di sini kita lihat dari soal diketahui Q-nya atau kalornya sebesar 200 Joule. Ini karena menyerap jadi nilainya bernilai plus, kalornya bernilai plus. Sedangkan W-nya sebesar 125 Joule. Jadi W-nya ini bernilai negatif karena dikenai kerja. W bernilai negatif jika lingkungan menerima usaha, artinya sistem yang menerima. Jadi nilai W-nya bernilai negatif. Tadi ditanyakan adalah perubahan energi. Delta U sama dengan Q min W. Q-nya tadi 200 dikurangi W-nya min 125 menjadi 325 Joule. Terjadi kenaikan energi di dalam sistem sehingga perubahan energi tersebut menjadi 325 Joule. Soal yang kedua. Suatu gas memiliki volume awal 2 meter kubik dipanaskan dengan kondisi isobarik hingga volume akhirnya menjadi 4,5 meter kubik. Jika tekanan gas adalah 2 atm, tentukan usaha luar gas tersebut. 1 atm sama dengan 1,01 kali 10⁵ Pascal. Di sini diketahui volume awalnya adalah 2 meter kubik, sedangkan volume akhirnya adalah 4,5 meter kubik. Sedangkan tekanannya adalah 2 atm. Jadi 2 dikali 1,01 kali 10⁵ Pascal. Nilainya adalah 2,02 kali 10⁵ Pascal. Isobarik artinya tekanannya tetap. Jadi nilai W dapat ditentukan dengan rumus W sama dengan P kali delta V. W sama dengan P
kali V2 min V1. W sama dengan 2,02 kali 10 pangkat 5 dikali volume akhirnya tadi 4,5 dikurangi volume awalnya 2,0 sama dengan 2,02 kali 10 pangkat 5 dikali 2,5. Hasilnya adalah 5,05 kali 10 pangkat 5 Joule. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.